Shalom semuanya. Sungguh kabar sukacita hari ini kita boleh kembali di tempat ini. Saya mengucapkan Gong Xi Fa Cai, Xin Nian Kuai Le, Wan Si Ru Yi. Biarlah tahun kemenangan, tahun sukacita melimpah-limpah bagi kita semuanya. Amin. Haleluya, haleluya. Saya mengajak, yuk mari semua kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita kepada kiri kanan kita mengucapkan Gong Xi Fa Cai. Gong Xi Fa Cai. Haleluya. Biarlah hari-hari kita adalah hari-hari yang penuh sukacita. Biarlah semua hari kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sama-sama kita muliakan Dia. Jin Jia Ho. Lai Xin Ya So Jin Jia Ho. Amin. Amin. Tuhan kita sangat baik kepada kita semuanya. Amin semuanya. Amin. 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 Betapa luar biasanya Tuhan, silakan duduk. Kami bersyukur di dalam tangan-Mu ya Aba. Buat segala kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Di hari ini Tuhan, kami boleh merayakan ibadah Imlek ini ya Aba. Suatu kemurahan dan kebaikan Engkau memberikan kepada setiap kami anak-anak. Kami boleh melalui sampai hari ini. Semua karena berkat kemurahan. Bila hidup kami adalah untuk memuliakan Engkau, meninggikan nama Engkau dipermuliakan di atas kami. Haleluya. Haleluya. Silakan kembali. Betapa
sehingga kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
kami ya Tuhan. Biar puji-pujian Tuhan Engkau taruhkan di tengah-tengah kami. Bersama malaikat-Mu kami akan memuliakan Engkau. Bersama malaikat-Mu kami meninggikan, menyanjung Engkau ya Tuhan. Atas segala pujian syukur, sorak-sorai kemenangan Engkau berikan di tengah-tengah kami ya Aba. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Biarlah segala ucapan syukur hanya kita berikan kepada Dia. Amin. Raja di atas segala raja yang layak menerima segala pujian. Di tempat ini, di mana hari ini kita merayakan Imlek. Biarlah Imlek itu suatu penuh dengan sukacita. Kita mempersembahkan, datang di hadapan Dia, mempersembahkan kemuliaan bagi namanya. Amin. Biarlah setiap puji-pujian ini hanya kita berikan ke dalam Dia. Sama-sama kita muliakan Dia. Amin. Go. Puji syukur
dibebaskan. Saudara umat yang telah dibebaskan Tuhan, amin, jadi umat pemenang, amin. Amin. Yuk sama-sama lebih lagi. Tuhan yang telah memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan yang telah ditebus bagi dia. Dengarlah sangkala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, angkat tanganmu bebaskan tawanan. Saudara, dengarlah sangkala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, angkat tanganmu bebaskan tawanan. Inilah pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Inilah demikian hutan, lompatlah, bersoraklah, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, ini tahun pembebasan. Karena tahun pembebasan telah diberikan bagi kita. Kita yang telah yang berdosa ditebus oleh Dengarkan Dia. sangkala Kita muliakan Dia. membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, angkat tanganmu bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Berapa banyak saudara percaya bahwa ini adalah tahun pembebasan. Terhidup kita dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa. Yang percaya kita katakan amin. Amin. Asalkan kita mau melangkah di dalam jalannya Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Biar hari demi hari cinta kita bergelora, cinta kita semakin terbakar. Kita datang di hadapan Dia. Bagaimana kita kembali kasih mula-mula kita di hadapan-Nya. Oh, yo, 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 yeah, yeah.
Chúa Giêsu. Ôi 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 hiền hiền ai Chúa Giêsu. Ôi 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 hiền hiền ai Chúa Giêsu. Suara sembih ku berhayu dengan ku dalai. Ôi 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 hiền hiền ai Chúa Giêsu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah setiap pergumulan, di tengah-tengah setiap kehidupan kita, yakinlah dan percayalah bahwa Dia Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada, yang walaupun mungkin kita berkata sepertinya terlambat, sepertinya tidak bisa, sepertinya tidak mampu, tapi percayalah, Tuhan selalu ada bersama dengan engkau dan saya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Serahkan hidupmu kepadanya. Izinkan Dia, izinkan Yesus mengambil alih seluruh kehidupan kita. Mulai dari hal-hal yang paling kecil hingga yang terbesar sekalipun. Izinkan Dia, karena dengan itulah hidup kita akan mengalami keberkatan, pertolongan Tuhan. Pujian ini mengatakan, ku mau cinta Yesus, bukan sehari, tapi selamanya. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan lagi, ya Aba, Bapa. Yes Lord, ini kami berdiri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Layakkan kami Bapa, sehingga kami layak menghampiri dan masuk dalam tata-Mu yang kudus.
sesuai dengan pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi katakan dengan imanmu, pakailah sesuai rencanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terpuji-pujilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, sampai hari ini Engkau Allah Immanuel yang senantiasa menyertai dan memimpin hidup kami. Hari demi hari, waktu demi waktu kami lalui Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menuntun, memimpin kami, untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu Bapa. Hamba berdoa buat seluruh umat Tuhan yang sudah hadir, Tuhan urapi, mari Tuhan berkati, berikan hati dan telinga seorang murid dalam mendengarkan firman Tuhan dan menerima firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan sembunyikan di bawah kaki salib-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan, diagungkan senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, karena ini hari Sincia, ya di hari yang ketiga, jadi saya mengucapkan Kyong Hee Wat Sai. Ya, buat kita semua orang-orang Tionghoa, baik yang non Tionghoa, Bapak Ibu, karena ini adalah satu hal yang baik ya. Di tengah-tengah situasi keadaan pandemi, kita masih tetap boleh ada sampai hari ini. Ya, kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena ini adalah momen Imlek, maka pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan tahun baru Imlek. Nah, yang menjadi banyak hal atau yang menjadi banyak pertanyaan adalah, bolehkah orang Kristen ikut tahun baru Imlek? Ini adalah pertanyaan khususnya bagi kita orang Tionghoa walang tenglang suka mui. Cumi sule karena walang syokong kalau sincia si khusus walang tenglang yang boisin cuy. Ya banyak orang-orang Tionghoa berpikir bahwa yang khususnya yang sudah kenal Tuhan bahwa Imlek itu hanya boleh dirayakan oleh mereka yang belum kenal Tuhan atau yang di luar Kristen. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya tahun baru Imlek ini apa sih? Nah tahun baru Imlek ini adalah, kalau Bapak Ibu search di Google, Bapak Ibu search aja di Google tapi saya bacakan hari ini, nanti Bapak Ibu bisa search di Google karena kebenaran ini ataupun fakta ini saya ambil dari Google juga, bukan lahir dari saya. Ya Bapak Ibu, saya ingin katakan Imlek adalah hari raya panen, dan merupakan salah satu hari raya terpenting menandai berakhirnya musim dingin untuk memasuki musim semi. Di Indonesia nggak ada. Ya, musim dingin nggak ada di Indonesia. Tapi di daerah Tiongkok sana ya ada musim semi ataupun musim dingin ya. Jadi tahun baru Imlek disebut juga hari raya panen atau hari musim semi. Nah, itu sebenarnya hari raya Imlek itu. Nah secara tradisi ya ada tradisi-tradisi Imlek atau tradisi-tradisi orang Tiongkok atau orang yang dari Republik Tiongkok sana, Bapak Ibu, tradisi ini banyak ya, banyak beredar. Ada yang dengan cerita-cerita bahwa itu waktu itu sedang ada terjadi satu kondisi di mana ada seperti binatang yang miripnya singa, di mana kalau pas pergantian tahun ini, mendekati pergantian tahun ini dia harus datang untuk mencari mangsa dan segalanya. Banyak Bapak Ibu bisa search di Google sekali lagi sehingga Bapak Ibu bisa dapat hal itu. Tetapi saya cuma mau katakan bahwa perayaan Imlek ini begitu penting. Sehingga 1 minggu sebelumnya, jadi kalau kita orang Tenglang ada tanggalan Tenglangnya. Tahun ini adalah tahun Imlek 2572. Sedangkan tahun Masehi baru 2021 ya. Tahun kalau saya nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah, tahun Muharram ataupun tahun orang kita Muslim atau Arab itu masih di bawah 2000. Nah, di tahun kalender Cina tahun ini adalah tahun 2572.
Makanya Imleknya 2572. Nah bagi mereka 7 hari seminggu sebelum Imlek atau sebelum tanggalan Cina, itu orang-orang Tionghoa sudah mulai menyembah dewa dapur. Ya, yang dipercaya mengontrol rezeki atau keuntungan keluarga. Itu tradisi orang Tionghoa yang belum kenal Tuhan. Mereka akan mempersembahkan makanan-makanan manis seperti sebagai persembahan terbaik. Mereka pun mulai mempersiapkan diri, ya membersihkan rumah. Orang Tionghoa suka cit-jit sebelum ceit, so cingki chu, se chu langkong. Ya, uelang kalau paisin lang tu siki paisin, sembayang. Tanya harinya mau sembayang apa, mau bersihkan bagaimana. Ya, bahkan ada banyak tradisi-tradisi yang kita juga bisa lihat mereka lakukan. Itu yang dikerjakan oleh orang-orang Tionghoa yang belum kenal Tuhan. Membeli barang-barang keperluan pribadi, kue-kue dan sebagainya untuk menyambut tahun baru. Ya, itu sudah sesuatu yang terus berjalan setiap tahun baru Imlek. Bapak Ibu dan saya sebagai orang Tionghoa dalam Kristen, apakah tidak boleh melakukan, mempersiapkan diri seperti membeli baju, mempersiapkan kue? Boleh. Yang tidak boleh adalah berkaitan dengan sembah menyembah. Itu saja. Ya, nanti kita masuk ke dalam lebih lagi. Apa itu tahun baru Imlek? Jadi Bapak Ibu sejak tanggal 23 atau tanggal kalender 23 hari sebelumnya sampai ke tanggal 31 atau Sacap Mei, mereka sudah melakukan banyak hal ya yang seperti tadi saya katakan, mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu dan biasanya, bukan biasanya, ini dilakukan. Saya tidak tahu setelah kita orang Tionghoa kenal Tuhan masih dilakukan enggak? Uilo. Nah, Sacap Mei pasti ada uilo. Langkong uilo adalah makan bersama. Biasanya keluarga jauh itu pulang. Ya, orang tua biasanya momen ini paling dinanti-nantikan. Orang yang sudah tua, keluar anak-anaknya sudah menikah, sudah berkeluarga. Ini momen yang paling bagus. Kenapa? Biasanya semua anak-anak diupayakan untuk pulang. Cuti. Mereka akan pulang untuk kumpul di rumah. Ya, nanti malam Sacap Mei mungkin jam 6 atau jam 7 terserah kesepakatan keluarga, mereka akan makan bersama. Kadang-kadang di rumah orang-orang khusus dulu kayak kami, ya yang tinggal di Brandan, Bapak Ibu waktu itu Papa masih ada, kami pasti ada meja besar panjang karena anaknya ada 6. Orang tua Papa Mama kadang-kadang ada keluarga atau sepupu atau saudara dari abangnya Papa itu anaknya yang datang kunjungan, jadi meja itu penuh. Nah biasanya begitu, itu makan bersama. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan itu sesuatu yang baik. Saya berharap orang Tionghoa yang sudah kenal Tuhan juga tetap melakukan. Amin. Ada yang melakukan? Enggak lagi Pak, enggak boleh Pak. Bapak Ibu kenal Tuhan jangan salah juga. Tuhan tidak pernah melarang persekutuan. Yang Tuhan larang adalah sembah menyembah. Tuhan tidak pernah melarang persekutuan, apalagi di dalam Tuhan. Seperti Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan datang kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu yang dilakukan oleh orang Tionghoa. Nah beberapa mitos yang terjadi di seputaran Imlek, ini yang Bapak Ibu harus tahu. Yang pertama, Bapak Ibu pasti lihat, kadang-kadang saya nggak tahu sekarang, tetapi sebelumnya, tahun-tahun dulu, 20 tahun yang lalu, petasan itu menjadi sesuatu yang sering digunakan. Ya di depan pintu depan pintu orang-orang Tionghoa yang dia pasang petasannya banyak itu. Bam, bam, bam. Kalau udah Sacap Mei pasang petasan. Ataupun Ceit pasang petasan, hari pertama Imlek pasang petasan. Nah mitosnya adalah dengan memasang petasan untuk mengusir roh-roh jahat. Ini mitosnya. Jadi seolah-olah hantunya itu, setannya itu takut sama petasan. Jangankan hantu, saya pun takut kalau kebanyakan, sakit telingaku. Lebih baik saya pergi. Nah Bapak Ibu yang dikasih itu mitos. Itu sesuatu yang dipercayai orang yang belum kenal Tuhan. Bagaimana dengan kondisi kita? Kita tidak lagi pasang petasan. Ataupun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan seperti hari ini, kita semua rata-rata pakai merah termasuk saya. Termasuk saya. Ada orang berkata dengan memakai baju merah itu untuk menakut-nakuti makhluk yang menakutkan bernama Nian. Ya, Nian atau tahun yang suka makan, atau hantu yang suka makan manusia, serta roh-roh jahat lainnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini mitos-mitos yang berlangsung,
Ini yang terjadi dalam yang dipercayai oleh orang-orang yang belum kenal Tuhan. Orang yang belum tahu bagaimana hari perayaan Imlek itu. Nah, banyak orang Kristen akhirnya juga ikut-ikutan. Kalau sudah Sincia pasang yang merah-merah, tujuannya untuk apa? Supaya setan nggak datang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setan tuh nggak buta warna kok. Jangan berpikir hanya warna merah setan nggak datang. Warna yang lain pun setan nggak datang kalau hatimu ada Kristus Yesus. Amin. Karena Tuhan berkata roh yang ada di dalam kita lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, persoalannya kalau kita beranggapan hanya baju merah, maka bahaya. Khususnya orang Kristen, kalau mau doa orang yang kerasukan, masa ganti baju dulu? Misalnya saya lah, ada jemaat yang kerasukan karena pakai baju biru. Oh, tunggu dulu ya, saya pulang dulu. Puji Tuhan rumahnya di bawah ini. Kalau rumah saya jauh 14 kilo, saya pulang dulu. Pakai baju merah baru datang, baru usir setan. Keburu setannya menang. Oh, enggak bisa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini mitos. Inilah yang sering disampaikan kepada kita, orang-orang Tionghoa. Kepada kita semua, maka kita jadi beranggapan bahwa merah petasan itu sesuatu yang berkhasiat. Atau sesuatu yang berdampak atau yang memiliki kuasa untuk mengusir roh jahat. Tidak ada hubungannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin katakan mau baju merah, mau petasan, baik petasan apa itu? Cabai rawit ataupun petasan yang besar ataupun yang paling besar, nggak ada hubungannya dengan setan. Sekali lagi setan tidak takut dengan itu, setan hanya takut dengan kuasa nama Yesus. Katakan amin. Karena kita sudah banyak mendengar Bapak Ibu, ada banyak orang mengusir setan dengan segala cara. Tapi waktu orang itu tahu siapa nama Yesus, setan itu tahu nama Yesus, maka setan itu gentar dan ketakutan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini berkaitan mitos. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah orang Kristen ikut tahun baru Imlek? Jawabannya tegas saya katakan, boleh. Pak Swedi kan pengen supaya nanti ikut merayakan suasana Imleknya, nanti ada ampaunya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nanti kita jelasin soal ampaunya. Ampau itu maknanya apa di dalam kekristenan? Kenapa harus ada ampau? Tuhan juga mengajarkan kita memberikan itu sebenarnya. Tetapi banyak kita salah sehingga kita beranggapan bahwa itu adalah sesuatu yang hanya disakralkan dalam tradisi atau dalam budaya Imlek. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada beberapa ucapan yang lazim dan akrab di telinga kita waktu kita merayakan Imlek, yaitu kongsi fatsai. Tadi yang saya ucapkan, itu semua kita pasti begitu tadi di depan semua kongsi fatsai, betul? Itu semua bagus, tidak ada yang salah. Yang artinya adalah selamat semoga Anda beroleh rezeki atau kekayaan melimpah. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana dengan kita orang Kristen? Ucapan apa yang sebaiknya kita sampaikan? Nah, ada beberapa ucapan yang saya ingin ajarkan kepada kita. Mari kita belajar mengucapkan sesuatu yang lebih lagi positif di dalam ucapan waktu masa Imlek. Yang pertama adalah Cuni Sinen Kuaile. Cuni, Tuhan memberkati kita ya. Selamat tahun baru, berbahagia selalu. Ya, Cuni Sinen Kuaile. Ya, yang kedua adalah Cuni Fuyuni. Ini bahasa yang bisa kita ganti ya dalam kongsi fatsai. Karena apa? Karena itu juga sesuatu perkataan yang positif ya. Dikatakan artinya adalah semoga Anda diberkati Tuhan. Cuni Fuyuni. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini beberapa perkataan atau ucapan-ucapan yang juga bisa kita lakukan di tahun baru Imlek. Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan yang harus kita ikuti dari tahun baru Imlek adalah yang pertama, kita boleh merayakan dengan hati penuh sukacita sambil memandang hari itu sebagai hari baru yang baik yang diberikan Tuhan. Hari baru membawa pengharapan yang baru. Bapak Ibu dan saya harus punya paradigma seperti itu. Waktu merayakan hari apapun, Bapak Ibu harus melihat bahwa itu hari yang penuh dengan sukacita karena Tuhan menciptakan semua hari baik adanya. Cuma karena ini berkaitan dengan Sincia, berkaitan dengan Imlek, yang tadi merupakan adalah pergantian tahun. Jadi Sincia ini sama seperti tahun Masehi Bapak Ibu dan saya rayakan setiap tahun, setiap saat.
Kita berganti tahun 31 Desember masuk ke 1 Januari sama dengan ini sebenarnya. Jadi ini pun sama 31. Jadi cap jigoi sacap itcap jigoi tahun 2571 berganti tahun. It goi ceit. It ho ami it goi it ho ceit. Ceit ya, ceit it goi 2572. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2572 orang Tionghoa. Jadi sama seperti pergantian tahun. Kalau tahun baru, tahun 31 Desember kita masuk ganti tahun, kita semua merayakan. Tidak peduli mau agama apa, mau suku apa, bahasa apa, yang ada di seluruh dunia ikut merayakan, betul? Kenapa tahun baru Imlek hanya boleh dirayakan orang Tionghoa? Karena memang kebanyakan itu adalah tradisi orang Tionghoa. Terus pertanyaannya, kalau non-Tionghoa boleh nggak? Kenapa tidak boleh? Kita hanya ikut mengingat, memperingati hari pergantian tahun. Tidak lebih yang lain. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang harus kita ikuti tadi, yang pertama kita boleh merayakan dengan hati penuh sukacita. Yang kedua, kita menyambut tahun baru Imlek dengan hati penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Sama seperti tahun baru yang lainnya. Bapak Ibu kalau tanya, 1 Muharram boleh nggak diikutin? Kalau Bapak mau ikutin, diikutin aja Bapak Ibu. Saya waktu di Brandan Bapak Ibu, kami waktu tinggal di Brandan, mayoritas adalah orang kita, saudara sepupu kita orang Muslim. Maka kegiatan acara mereka, atau ibadah, ataupun hari raya mereka, kami ikut. Memang situasi hari-hari ini sudah berbeda jauh ya, dibanding 28 tahun yang lalu atau 30 tahun lalu di masa saya masih anak-anak, usia 11, 12 tahun. Kami ikut merayakan itu. Ikut bersama Bapak Ibu. Tapi memang sekarang boleh dikatakan sedikit berbeda, adapun jauh berbeda. Tapi pertanyaannya adalah, bolehkah ikut? Boleh. Tidak ada salahnya. Itu kita ikut merayakan dengan sukacita bahwa hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita, kita boleh lalui. Nah yang ketiga adalah, kita hanya menyembah dan melayani Allah. Nah Bapak Ibu sebagai orang Tionghoa waktu merayakan tahun baru Imlek, jangan lagi berpikir untuk menyembah. Enggak, kita hanya menyembah kepada Allah. Yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur kepadanya. Bahwa sampai hari ini sebagai suku Tionghoa, sebagai orang Tionghoa, kita boleh melewati hari-harinya dan kita boleh sampai kepada pergantian tahun secara Tionghoa atau suku Tionghoa atau orang Tionghoa. Kita mengucap syukur di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 2 sisi positif yang kita dapati ya di tradisi perayaan tahun baru Imlek. Yang pertama adalah sisi mengasihi sesama. Ini Bapak Ibu dan saya bisa dapati di tradisi orang Tionghoa atau tradisi Imlek dengan sangat jelas. Memang mereka terbatas di hari besar, tapi saya ingin katakan nilai itu harus kita miliki. Nah sisi dalam hal mengasihi, ampau artinya adalah amplop merah. Merah adalah warna yang ceria dan sukacita. Itu lambangnya Bapak Ibu. Makanya orang yang ikut dalam tahun baru Imlek, saling mengunjungi, memperlihatkan saling mengasihi, memaafkan satu sama lain, memberkati satu sama lain. Sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, saudara harus jauh lebih baik daripada mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang Tionghoa biasanya kalau sudah Xinjia, ada yang namanya Paini. Kunjungan Bapak Ibu, yang anak-anak akan kunjung ke orang tua, ataupun kepada saudaranya yang lebih tua. Tujuannya apa? Datang kadang-kadang menyelesaikan di momen itu, ada hal-hal yang mungkin selama ini mereka bermusuhan, itu menjadi baik. Tapi ada juga yang tidak baik. Karena mereka tidak tahu hal mengasihi. Tapi Bapak Ibu dan saya di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35 berkata begini. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu
saling mengasihi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat disayangkan kita sebagai orang Tionghoa yang kebetulan merayakan Imlek, tapi kita tidak pernah melakukan hal yang ada di dalam tradisi itu. Tradisi orang Tionghoa dalam hal memberikan ampau itu salah satu bukti bahwa mereka mengasihi sesamanya dengan saling memaafkan, dengan saling mengasihi, saling memberi satu dengan yang lain, saling memberkati satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu dan saya lebih, Tuhan bukan mengajari kita hanya memberi dalam bentuk materi. Tuhan mengajari kita memberi dari kasih, memberi dari sesuatu yang di atas yang diajarkan dunia. Dunia berkaitan mengasihi hanya berkaitan hal-hal yang kasat mata. Tapi Tuhan mengajari kita mengasihi, bahkan sampai musuh pun kita harus kasih. Bukan hanya memberi kepada mereka. Kita harus mengasihi mereka. Nah Bapak Ibu dan saya sebagai orang Tionghoa yang merayakan Imlek, yang ikut merayakan tradisi Imlek, apakah engkau dan saya juga melakukan hal demikian? Kalau Bapak Ibu dan saya hari ini melakukan tradisi ini hanya sebatas mengasihi orang yang baik, yang bermusuhan dengan kita, tidak, maka pertanyaannya jadi hadir atau jadi menghampiri kita. Benarkah Yesus ada di dalammu? Benarkah Yesus tinggal di dalammu? Benarkah engkau tinggal di dalam Yesus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merayakan tradisi Imlek dengan sesuatu yang Tuhan ajarkan. Tuhan katakan kepada kita di dalam Yohanes 13, 34 dan 35, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Dunia mengajarkan saling mengasihi dengan cara memberikan benda-benda atau sesuatu yang kasat mata yang bisa kita lihat. Mungkin itu bentuknya ampau, mungkin itu bentuknya kue, yaitu kue keranjang. Ya, ada yang disebut dengan kue bakul, terserahlah. Apapun itu. Ya. Bapak Ibu jangan sampai hanya sebatas itu. Bapak Ibu dan saya harus lebih dari itu. Bukan hanya berkaitan dengan ampau dan kue, tapi Bapak Ibu harus memberikan yang lebih di atas itu apa? Kasih yang nyata, yaitu mengampuni orang lain. Orang yang bermusuhan dengan kita harus kita ampuni. Orang yang tidak satu dengan kita dalam artian mungkin tidak satu hobi atau tidak satu selera atau apapun yang sehingga membuat kita terpisah, kita harus mengasihi. Nah makanya sangat disayangkan kalau ada orang Tionghoa yang sudah kenal Tuhan, momen raya Imlek, nggak saling kunjungan, karena itu bermusuhan. Nah itu dipertanyakan, adakah Yesus di dalam hidupmu? Atau Yesus tinggal di kantongmu? Karena dompet tidak ada di kantongmu, maka Yesus nggak ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengasihi dalam tradisi orang Tionghoa Imlek itu ditunjukkan, ya mereka yang tidak kenal Tuhan ditunjukkan dengan hal memberi. Ya, tapi kita Tuhan minta lebih. Bukan hanya sebatas memberi. Harus lebih dari itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar karena Tuhan ingin kita melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan sebagai orang percaya. Saudara mengaku beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan saudara mengakui ada Roh Kudus di dalam diri saudara, maka Tuhan mau Bapak Ibu dan saya orang yang mengasihi orang lain lebih daripada dunia ajarkan. Lebih daripada dunia ajarkan. Situasi hari ini memang kita sulit untuk kunjungan. Ya, saya sendiri belum kunjungan Bapak Ibu. Ya, di sini ada II saya, ada kuku saya belum kunjungan juga. Ya, bukan karena sombong pendetanya, bukan. Karena situasi pandemi mau kunjungan, ada kepikiran mau dibawa anggota keluarga, harus juga menjaga. Jadi akhirnya by WA, video call. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita dihadapkan dengan situasi ini. Tapi saya ingin katakan, waktu kita memberikan kunjungan atau memberikan kasih, jangan hanya sebatas dengan ampau tadi, atau kue yang kita bawa. Tidak, harus lebih dari itu. Itu yang pertama.
Hal yang pertama, sisi positif yang pertama di dalam perayaan Imlek yaitu mengasihi. Sisi yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yaitu memberi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajak di dalam situasi orang Tionghoa, dalam tradisi orang Tionghoa Imlek, memberi membawa ampau biasanya diberikan dari yang sudah menikah, yang dewasa kepada orang yang lebih muda. Ini berbicara bahwa orang yang dewasa rohani pasti memiliki spirit memberi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ini memberi, kalau tadi menunjukkan kasih dengan cara memberi, sekarang dengan aplikasinya langsung. Yang memberi itu adalah menunjukkan kedewasaan. Karena yang memberikan ampau seperti tadi saya bilang, hanya orang tua atau orang yang sudah menikah kepada anak-anak yang belum berkeluarga. Bapak Ibu dan saya pasti memberikan ampau kepada anaknya walaupun anaknya sudah besar tapi belum menikah, dianggap belum dewasa. Kita pasti memberikan ampau dan ada doa. Ya, kalau akong ama biasanya ada doa gau tak ce. Ya, ini angcua angpau holu gau tak ce. Ya, ampau ini kasih untuk kamu supaya pintar sekolah. Nah, ini yang susah. Bapak Ibu jangan ngucapin begitu juga ya. Ampau kok bisa memberkati jadi pinter? Saya bingung juga kadang-kadang, dulu saya nggak ngerti juga Bapak Ibu. Seneng aja kalau dengar akong ama ngomong gitu. Ya, apalagi sambil lihat isinya, banyak apa sedikit kan gitu. Seneng aja, tapi nggak ngerti. Nah Bapak Ibu hari ini kalaupun memberikan ampau, jangan dengan kata itu. Berikan ampau, Tuhan memberkatimu anakku, ya supaya menjadi orang yang luar biasa. Bukan ampaunya yang memberkati. Ya, itu bahasa. Ya saya yakin dan percaya mereka mengucapkannya pun tidak tahu makna secara mendalam kenapa mereka harus berkata seperti itu. Karena itu sudah turun-temurun tradisi yang terus berjalan. Tetapi satu hal yang kita dapati adalah waktu mereka memberi menunjukkan kedewasaan. Orang tua baru bisa memberikan kepada anak-anak. Enggak ada anak-anak memberikan kepada orang tua terkecuali biasanya anak-anak yang kerja suka memberikan ampau buat mamanya ataupun papanya yang kerja. Tapi kalau yang tidak, yang masih sekolah, yang masih pendidikan, itu selalu menerima. Jarang mereka memberikan kepada orang tuanya. Itu menunjukkan kedewasaan dalam hal memberi. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah kita juga diajarin dalam hal memberi? Maka di dalam Lukas 21 ayat 3 dan 4 dikatakan, lalu ia berkata, Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu waktu mereka memberi, Yesus ingin berkata kepada orang-orang yang menganggap pemberian mereka yang besar itu lebih bagus daripada yang janda yang cuma 2 peser itu. Kadang-kadang kita berpikir juga begitu Bapak Ibu. Memberi itu, yang besar itu yang paling baik. Secara jumlah ya, belum tentu secara maknanya. Karena ada orang memberi besar, tapi belakang juga ngedumelnya besar. Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan kepada kita waktu memberi tangan kanan, memberi tangan kiri tidak boleh tahu. Waktu kita memberi selesai, urusan kita selesai. Mohon maaf Bapak Ibu saya singgung hal ini. Bapak Ibu dan saya yang suka ambil bagian, yang ikut serta partisipasi dalam kegiatan gereja dengan cara memberi. Cukup dengan memberi, jangan pertanyakan, uang saya kemarin dipakai untuk apa? Bapak Ibu itu kalau dipertanyakan berarti Bapak Ibu dan saya tidak ikhlas. Diberi, percayakan kepada setiap orang yang dipercayakan di gereja ini untuk mengelola keuangan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Selesai. Nah, Tuhan juga mengajarkan kepada orang-orang yang memberi, bukan karena banyaknya tetapi karena ketulusan hati, kedewasaannya dalam memberi. Nah Bapak Ibu dan saya juga harus belajar dalam hal tradisi Imlek ini, mereka memberi karena mereka dewasa, menunjukkan kedewasaan. Tetapi kita lebih bukan hanya dewasa secara usia, bukan hanya dewasa secara keluarga, tapi kita dewasa secara iman karena kita memberi untuk memuliakan nama Tuhan. Kita memberi bukan hanya berkaitan dengan hal-hal yang supaya kita diberkati. Bapak Ibu jangan ada yang di antara kita memberi supaya mendapatkan balasan. Itu bukan pemberian yang tulus Bapak Ibu.
Bapak Ibu dan saya hari ini memberi pun itu karena Tuhan terlebih dahulu memberikan kepada kita, yaitu hidupnya. Betul? Hari ini adalah tanggal 14 Februari Bapak Ibu. Ini juga hari Valentine, hari kasih sayang. Bapak Ibu baca kitab Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Ada banyak orang dunia saat-saat ini menunjukkan kasihnya dengan coklat, dengan kue bolu Valentine, atau dengan ampau Valentine, atau dengan bunga-bunga plastik, atau bunga mawar 100 kuntum, terserah. Tapi saya mau katakan, kasih yang Yesus ajarkan tidak terbatas dengan benda yang punya waktu. Bunga mawar 100 kuntum akan layu pada waktunya. Coklat akan habis kalau sudah masuk ke mulut. Ampau yang kita terima isinya pun akan habis kalau sudah digunakan. Tapi kasih Yesus dari sekarang sampai kepada masa akhirnya, bahkan sampai kepada kekekalan, itu tetap ada. Kasih Yesus itu sempurna. Kasih Yesus itu tidak tergantikan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang memberi di dunia ini mengajarkan semua yang expired ada waktunya. Tapi kasih Yesus dalam hal memberi, dia memberikan hidupnya bagi Bapak Ibu dan saya. Makanya saya katakan dalam hal memberi kita harus menunjukkan kedewasaan secara iman kepada Tuhan. Jangan memberi dengan kedewasaan secara jasmani. Kalau kedewasaan secara jasmani seperti yang diajarkan oleh dunia, maka itu akan terbatas dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita mengikuti Imlek, waktu kita sebagai orang Tionghoa kita merayakan Imlek, ingat dua hal ini. Yang pertama mengasihi, yang kedua memberi. Mengasihi di dalam kasih Tuhan, memberi di dalam kasih Tuhan. Engkau dan saya memberi, jangan berharap supaya nanti dianggap wah ini keluarga yang paling bagus, paling baik. Enggak, engkau memberi karena engkau tahu Tuhan mengajarkan memberi yang terbaik. Mungkin untuk anak-anakmu, mungkin untuk keluargamu, mungkin untuk siapa saja. Berilah yang terbaik yang Tuhan izinkan kau lakukan. Kesimpulannya bagi kita hari ini, bolehkah orang Kristen merayakan Imlek? Jawabannya boleh, tetapi di dalam pimpinan kasih Tuhan. Bapak Ibu, jauhkan dari segala mitos, jauhkan dari segala sembah menyembah, jauhkan dari segala hal-hal yang berkaitan dengan penyembahan. Saya sekali lagi mewakili keluarga, mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi kita semua orang Tionghoa, dan juga selamat tahun baru buat kita saudara-saudara yang non-Tionghoa. Kita boleh tetap merayakan kasih Tuhan bersama-sama, sebab Tuhan menciptakan semua hari baik adanya. Tidak ada satu hari yang tidak baik, semua baik adanya. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa buat firman Tuhan hari ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mendapatkan pengertian. Sebagai orang Tionghoa, sebagai suku Tionghoa, sebagai jemaat Tuhan, kami boleh tetap merayakan Imlek dengan cara yang Tuhan ajarkan. Kami merayakan sebab kami menyatakan ada sukacita, ada rasa ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang kami lalui. Tuhan ajari kami di tradisi orang Tionghoa, suku orang Tionghoa, kami tetap boleh belajar. Ada firman Tuhan yang mengajari kami untuk mengasihi, ada firman Tuhan yang mengajar kami untuk memberi. Kami mengasihi bukan karena hari Imlek Tuhan, tapi kami mengasihi karena Yesus lahir dalam hidup kami, dan Yesus memerintahkan kepada kami untuk mengasihi. Kami memberi bukan karena kami dewasa secara jasmani, dewasa secara usia, tapi kami dewasa secara iman di dalam Kristus Yesus, sehingga kami mau memberi yang terbaik. Mungkin itu melalui saudara-saudara kami di situasi atau di kondisi Xinjiang Imlek tahun ini. Kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita, memberi dengan ketulusan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, jikalau ada di antara kami yang lalai selama ini dalam mengikuti Imlek, dengan kami tetap melakukan tradisi-tradisi, melakukan mitos-mitos, melakukan hal-hal yang jauh daripada kebenaran firman Tuhan, ampuni kami Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus,
kami terbatas. Tapi kami punya Allah Roh Kudus yang hidup, yang mampu menolong kami, yang mampu memimpin kami, menuntun kami dalam kebenaran. Sehingga kebenaran firman Tuhanlah yang menjadi pegangan hidup kami untuk kami lakukan di setiap waktu hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Baik, saatnya kita akan melihat dari multimedia, pengumuman, dan juga kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita berikan dengan sukacita bagi Tuhan. Bisa multimedianya? 新春到，春节好，家家户户都热闹。贴春联，放鞭炮，家家户户干做轿。小弟弟，小妹妹，穿上新衣，戴新帽。Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bersama saya Kim Berton. dan saya Felicia, kita akan menyampaikan Info gereja sepanjang minggu ini. Kongsi. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah GBI Mandarin Binjai. Kami sangat berbahagia bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Ibadah doa fajar dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 5 WIB di gereja. Ibadah doa syafaat sementara waktu dipindahkan ke rumah masing-masing jemaat tetap di hari Jumat pukul 19.30 WIB. Ibadah sekolah minggu akan kita laksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB di YouTube GBI Mandarin Binjai. Bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani dalam konseling dan doa, dapat menghubungi Ibu Ame. Konseling dan doa akan dilakukan sebelum ibadah dimulai, atau setelah ibadah selesai setiap minggunya. Gembala sidang, diaken, staf, dan pengurus diakonia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, para donatur, dan pelayan yang sudah ikut berpartisipasi pada kegiatan diakonia hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Gembala sidang, diaken, staf, dan seluruh pengerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, dan persembahan diakonia melalui Bank BCA atas nama rekening Gereja GBI Mandarin Binjai. Demikian info gereja sepanjang minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kongsi 发财，新年蒙恩，身体健康，万事如意，
Nyen nyen yoi, Yesu aini. Baik, saya mengajak semuanya kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami berucap syukur dan terima kasih buat Tuhan. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, sehingga kami bisa sampai saat ini Tuhan, untuk berkati, mengucap syukur dalam segala Tuhan baik, sungguh baik, amat baik. Terima kasih di sepanjang setahun, sepanjang bulan, sepanjang detik, sampai saat ini Tuhan berkati. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati hamba-Mu, Saudara Sri Dijan, yang sudah menyampaikan firman, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati ibu, anak-anaknya, dimanapun ini Tuhan, Kau tambahkan pengurapan lebih. Kami berdoa Tuhan percayakan kepada kami untuk mengembalakan gereja ini semakin hari semakin baru, selalu berikan visi-misi yang selalu baru dalam pengembangan ini Tuhan. Kami serahkanlah gembala ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh pekerja di agen Betones, musisi, solmen, multimedia, semacam yang lain Tuhan, Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang Tuhan percayakan untuk kepada kami untuk mengembali persembahan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi melipatkan kita. Berkati kota kami di mana kami berdiri, kota Binjai, Biarang, Tanjung, dan Setabat sekitarnya. Kau nyatakan kemuliaan-Nya di tengah-tengah kota kami Tuhan, sehingga aman dan tenang berkati jemaat-jemaat yang beribadah di pagi hari Tuhan, berkati usaha pekerjaannya sehingga jemaat ini diberkati Tuhan. Kami berdoa kepada bangsa dan negara Indonesia sehingga bangsa ini aman, tentram, damai dalam nama Tuhan. Berkati presiden, wakil presiden sampai jalan kerja. Berikan roh takut akan Tuhan untuk menjalankan pemerintahan. Ini doa-doa kami kepada-Mu Tuhan. Sebelum pulang kami rindu berkat-Mu melalui hamba-Mu ini. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.
Singer, singer, singer. Kita latihan sebentar, nanti takutnya ketelatan. Yuk, latihan sebentar. Untuk nanti sore. Justin. Justin mana? Justin. Justina. Justin. Lu dipanggil. Latihan untuk sore. Lu Georgia. Kame. Oh, Justin Tandiawan. Lima menit aja, 5 menit.